Malam itu seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Pacarnya berjanji akan memberikan kejutan ulang tahun yang istimewa, sesuatu yang tak akan ia lupakan. Namun kejutan itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Ia dibawa ke hotel lalu dipaksa menyerahkan diri kepada orang yang ia percaya. Dalam ketakutan dan kebingungan, ia memilih untuk tidak pulang dan justru mencari perlindungan pada seorang teman laki-lakinya, guys. Namun langkahnya mencari perlindungan justru membawanya dari satu neraka ke neraka lainnya. Di rumah temannya itu, ia mendapati 9 pria yang sedang minum bensin neraka. Dan malam itu, mereka merenggut lagi kesuciannya. Hingga akhirnya, total 20 pria telah merenggut kehormatannya. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Gadis Cantik Digilir 20 Pria. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Gorontalo pada tahun 2025 baru-baru ini, guys. Seorang gadis berusia 14 tahun, sebut saja Ratna atau nama samaran, guys, tinggal di sebuah desa pesisir yang terletak di Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Ratna dikenal sebagai pribadi yang ceria, mudah bergaul, dan akrab dengan orang di sekitarnya. Saat ini, ia masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Tidak ada yang mencolok dari dirinya. Ratna bukan tipe anak yang suka berbuat onar atau melakukan hal aneh-aneh. Sehari-harinya, ia menjalani rutinitas seperti remaja pada umumnya, yakni berangkat ke sekolah, lalu menghabiskan waktu di rumah sambil bermain ponselnya. Kedua orang tuanya cukup ketat dalam mengawasi pergaulannya, sehingga ia jarang diizinkan keluar, bahkan sekedar nongkrong dengan teman-temannya. Meski demikian, Ratna ternyata sudah memiliki kekasih bernama Rahmat Pakaya. Pemuda berusia 22 tahun asal Gorontalo itu sudah menyelesaikan pendidikannya tetapi belum bekerja. Nah, pertemuan mereka bermula di sebuah warung dekat sekolah Ratna. Dari sekedar perkenalan, hubungan mereka pun berlanjut melalui komunikasi di WhatsApp. Rahmat sendiri cukup dikenal di kalangan remaja Gorontalo. Ia aktif bergaul dan bahkan memimpin sebuah kelompok anak muda di daerahnya. Sosoknya disegani, terutama karena gaya hidupnya yang dekat dengan dunia malam dan kebiasaan mengkonsumsi bensin neraka. Dengan kata-kata manis dan rayuan, Rahmat dengan mudah menarik perhatian Ratna. Dalam waktu singkat, ia berhasil membuat Ratna jatuh hati, hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Selama 6 bulan menjalani hubungan, mereka sering bertemu sepulang sekolah. Bahkan Rahmat beberapa kali datang ke rumah Ratna dan berbincang dengan orang tuanya. Pada hari Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2023, Ratna merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Setelah acara selesai, Rahmat menghubunginya dan mengajak untuk keluar. Nah, malam itu, guys, Ratna meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Rahmat. Namun karena hari sudah larut, ibunya melarang keluar. Nah, di sini terjadi sedikit pertengkaran antara Ratna dan ibunya. Karena Ratna tetap bersikeras ingin pergi, apalagi keesokan harinya ia tidak bersekolah.
Mendengar perdebatan mereka, sang ayah akhirnya memberikan izin dengan syarat Ratna harus pulang sebelum pukul 11 malam. Nah, saat itu ayahnya merasa terganggu karena putrinya terus-menerus merengek di depan pintu. Nah, setelah mendapatkan izin, Ratna langsung bergegas keluar rumah di mana Rahmat ini sudah menunggunya dengan sepeda motornya. Mereka pun pergi bersama. Tanpa disadari Ratna, Rahmat ternyata telah merencanakan sesuatu yang licik, guys. Nah, ia membawanya ke sebuah hotel. Setelah beberapa menit, mereka tiba di parkiran hotel. Ratna di sini hanya diam dan merasa bingung. Rahmat kemudian mengajaknya masuk dengan alasan telah menyiapkan kejutan atau hadiah ulang tahun di sana. Nah, dengan polosnya si Ratna ini menuruti ajakan itu dan berjalan menuju lobi hotel bersama Rahmat ini. Namun, saat sudah berada di dalam kamar, si Ratna ini tidak menemukan hadiah atau kejutan seperti yang dijanjikan. Ia pun bertanya kepada Rahmat, dan saat itulah kebohongan pria itu terbongkar. Rahmat tidak benar-benar ingin memberikan kejutan, melainkan memiliki niat buruk terhadapnya. Rahmat mulai merayunya agar mau melakukan hal yang terlarang, guys. Awalnya Ratna menolak. Namun, Rahmat tidak tinggal diam. Ia mulai memaksa, memperlihatkan sisi dirinya yang jauh berbeda dari biasanya. Nah, si Ratna ini ketakutan, karena pria yang dikenalnya itu kini terlihat begitu mengerikan. Hingga akhirnya, Rahmat yang tak dapat menahan nafsunya langsung melampiaskannya terhadap Ratna. Nah, setelah merasa puas, guys, Rahmat mengajak Ratna keluar dari hotel karena waktu sewa kamar telah habis. Begitu sampai di parkiran, guys, Ratna meminta untuk segera diantarkan pulang. Rahmat pun mengantarnya, tapi hanya sampai di dekat rumahnya. Setelah itu Rahmat langsung pergi. Saat itu sekitar pukul 12.30 WITA. Salah satu teman Rahmat yang juga kenal dengan Ratna, berinisial F atau kita sebut saja Farid, menghubunginya. Nah, si Farid ini mengajak Ratna untuk keluar. Nah, Ratna yang takut pulang karena telah melewati jam malam akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Farid ini. Setelah menjemputnya, Farid membawa Ratna ke rumahnya di daerah Tenilo, Kabupaten Gorontalo. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka tiba di rumah Farid. Namun tanpa Ratna duga, di sana sudah ada beberapa teman Farid yang sedang berkumpul, guys. Nah, saat itu Farid mulai membujuknya untuk bermain di atas kasur. Tentu saja si Ratna ini langsung menolak. Baru saja ia dipaksa oleh pacarnya dan kini ia harus berhadapi si Farid ini. Melihat rayuannya tidak berhasil, Farid pun beralih ke ancaman, guys. Ia mengatakan bahwa jika Ratna tidak menuruti kemauannya, maka ia tidak akan mengantarnya pulang. Ratna yang ketakutan akhirnya terpaksa menuruti permintaan si Farid ini. Mereka pun melakukannya di dalam kamar. Sementara teman-teman Farid yang lain masih sibuk menikmati bensin neraka mereka. Ya, bingung juga sih posisi itu, kan apalagi sudah jam setengah 1 malam, sudah jam 1 malam. Mau keluar mungkin takut ya karena cewek kan. Tapi ini juga serigala berbulu domba, guys. Nah, setelah melakukan perbuatan keji itu, guys, si Farid ini meninggalkan Ratna di dalam kamar dan kembali bergabung dengan teman-temannya untuk berpesta dengan minuman kerasnya. Selama 20 menit Ratna berada sendirian di kamar. Namun saat itulah beberapa teman Farid masuk dan memaksanya untuk menenggak minuman beralkohol. Tanpa banyak bicara, beberapa dari mereka langsung menahan tangan dan kakinya, guys. Lalu secara bergiliran memperlakukannya dengan keji. Dari 9 pemuda bejat itu, hanya Farid yang dikenalnya, sementara yang lain adalah orang asing baginya. Ratna tak berdaya, hanya bisa pasrah dengan mata terpejam, meratapi nasib yang menimpanya. Insiden tragis itu berlangsung sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 4 pagi, guys. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025, Ratna akhirnya menghubungi seorang teman bernama Kelvin yang tinggal di kota Gorontalo dan memintanya untuk menjemputnya. Setelah tiba, Kelvin membawa Ratna ke rumah salah satu kenalannya yang ternyata, guys, juga terlibat dalam peristiwa malam sebelumnya.
Namun di rumah itu Ratna tidak diganggu. Ia bisa beristirahat, makan, dan mengumpulkan tenaga kembali, sementara Kelvin pergi meninggalkannya di sana. Nah, keesokan harinya, Ratna meminta salah satu temannya untuk mengantarnya ke rumah seorang kenalan lain yang berada di Kelurahan Padebolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Namun bukannya menemukan tempat aman. Nah, di sini ia justru kembali terjebak dalam situasi mengerikan. 10 pemuda telah menunggunya di sana dan mereka pun memaksanya untuk melayani nafsu mereka. Kenapa sih si Ratna ini tidak langsung pulang aja, guys? Ya mau nggak mau lah kan, kena marah daripada begini kan. Pola diantar pulang sana pergi sini, ketemu serigala, ketemu domba ini, aduh habis lah guys. Sementara itu, sejak Kamis malam, ayah Ratna mulai cemas karena putrinya tidak kunjung pulang setelah pamit keluar. Keesokan harinya, ia berusaha mencarinya di sekitar Taman Telaga, tetapi tidak menemukan jejak keberadaannya. Harapannya muncul ketika pada hari berikutnya ponsel Ratna akhirnya aktif meskipun tidak dapat jawaban saat dihubungi. Petunjuk baru didapat setelah seorang teman Ratna memberikan informasi yang mengarah pada keberadaannya. Dengan hati penuh kecemasan, keluarganya akhirnya menemukan Ratna di lapangan Padebolo, Kota Gorontalo. Tanpa menunda waktu, mereka segera membawanya ke Polsek Telaga untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi kuat adanya tindakan kekerasan seksual, guys. Nah, berdasarkan laporan dari Ratna dan keluarganya, pihak kepolisian segera bergerak cepat untuk menangkap para pelaku. Sebanyak 20 orang diduga terlibat berhasil diamankan di berbagai lokasi berbeda. Pada Selasa, tanggal 28 Januari, seluruh tersangka dibawa ke Polda Gorontalo untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Dari total 20 pelaku, 6 orang resmi ditahan. Sementara sisanya yang masih berusia di bawah umur dikenakan status wajib lapor. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 82 Ayat 1 dan 2 terkait tindakan pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga yang di bawah umur ini gimana guys? Padahal otaknya kan sudah otak-otak bejat ya, harusnya kan ditahan juga lah. Masa mau masih mikirkan di bawah umur, sedangkan yang korban gimana? Kisah Ratna mengingatkan kita betapa pentingnya berhati-hati dalam mempercayai orang lain, terutama di usia remaja guys. Terkadang orang yang terlihat baik justru bisa menyakiti kita. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, berani menolak hal yang tidak benar, dan segera mencari bantuan jika merasa dalam bahaya guys. Selain itu, lingkungan sekitar juga harus lebih peduli dan melindungi, agar kejadian seperti ini tidak terulang dan korban bisa mendapatkan keadilan. Nah guys, bagaimana menurut kalian guys? Para pelaku-pelaku ini guys, yang 20 orang total pelakunya, cuma 6 orang resmi ditahan guys. Bayangin guys, sisanya di bawah umur, cuman dikenakan wajib lapor, sudah kayak gitu. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangatlah membantu. Bagaimana menurut kalian kasus ini guys? Bye bye.